Karena itu paling keras pengaruhnya, gitu ya. Next, di next mana aja dulu. Ya, next lagi. Nah ini contoh teman-teman sekalian, contoh peluang. Salah satu contoh bisnis digital yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana mentransfer pikiran manusia itu menjadi kode angka. Contoh digitalisasi. Terus kemudian peluangnya, bagaimana kemudian kita tahu dari bisnis yang kita kerjakan itu, terus kita breakdown menjadi sesuatu yang bermakna, terus kemudian kita mentransfer menjadi sesuatu yang ini masih analisa ya, yang kira-kira diminati orang. Karena saat ini kan menuju ke Web3 ya, ke virtual atau ke avatar gitu ya. Nah itu juga sedang kita garap ke sana. Jadi pertanyaannya adalah apakah yang sejatinya kita itu avatar kita, atau sejatinya kita itu ininya, metafisiknya, gitu. Next, next saja. Mungkin next satu. Nah, teman-teman sekalian, produk ini dituangkan dalam dua aplikasi yang free. Terus kemudian ada aplikasi yang berbayar, baik itu di Android atau di iOS. Kemudian aplikasi ini juga sudah mendapatkan pengakuan resmi dari Kementerian Hukum yang mendapatkan hak cipta. Dan kebetulan memang betul bahwa nama KTP saya itu adalah Tidak Bagus Titik Pujatmaja, saya orang Bali. Tapi kemudian saya membuat brand baru. Nah, Mbak namanya Etnik kan brandnya. Saya membuat brand baru yang kira-kira saya akan menggeser diri saya ke konsep Nautika Cakrato di brand ARC. Itu nama saya juga ARC yang disebut dengan Puja. Nah, sekarang kemudian bagaimana manfaatnya bagi orang-orang yang akan memulai usaha? Kenali dulu diri sendiri. Setelah kenal diri sendiri, siapa kita ini, kita mau bisnis apa, terus kemudian melakukan apa, dan responnya dengan lingkungan alam. Nah, saya tidak berbicara tentang bagaimana produk manajemen, tidak bicara bagaimana kita mengembangkan produk knowledge-nya, enggak. Tapi saya lebih mengutamakan sebelum Anda memulai usaha atau bisnis Anda sendiri, kenali dulu diri Anda sendiri. Karena apa? Saya mengevaluasi diri saya, ternyata saya belum mengenali diri saya sendiri ketika saya mencoba membuat usaha. Dan contoh yang jelas itu kita tidak mengenali diri adalah usaha itu gagal atau belum berhasil. Jadi usaha itu tanda petik ditutup. Itu artinya kita tidak mengenali diri kita. Benar nggak aku cocok di bisnis itu, di usaha itu. Apalagi di bisnis itu kita berkolaborasi atau berpartner atau kita tidak bekerja sendiri. Ada partner yang kita ajak untuk berpikir. Nah, brand yang kita sampaikan ke atas, keluar itu seperti Etnik, ARC Bali, itu murni dikenali sebagai brand. Sedangkan kita manusia yang disebut dengan brandnya itu adalah namanya, itu brandnya. Cuma ketika dilekatkan tanggal lahir, itulah dia berenergi, mempunyai potensi untuk diulik gitu. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ada pertanyaan, saya nih angkanya berapa, cocoknya apa, terus kemudian kira-kira mungkin kita udah berpengalaman. Saat ini mungkin teman-teman sekarang sudah punya usaha atau akan berusaha. Jadi boleh kiranya coba untuk download aplikasi kita yang free, atau mungkin scan barcode ini, nanti kalian akan dapatkan informasi di sana. Terus kemudian setelah mengetahui, dicek dulu, benar nggak kita seperti ini. Nah, lebih-lebih mana dia? Silahkan dimanfaatkan. Nah, di situ akan mendapatkan banyak manfaat. Nah, teman-teman sekalian, tentang resesi, apakah usaha atau bisnis digital ini akan kebal resesi? Saya memastikan kebal ya. Karena apa? Karena dia tidak membutuhkan modal usaha yang besar, tidak membutuhkan capital yang besar, atau tidak membutuhkan effort yang besar. Hanya Anda ketik menurut aplikasi,
mengetahui diri sendiri, kemudian bisa berbincang kemudian sama saya atau diskusi sama saya untuk memastikan kita mau kemana setelah ini. Nah, saya menggambarkan diri saya beberapa hal, ada yang sukses, ada yang gagal. Gagal itu yang saya sebutkan diri saya adalah tidak mengetahui atau tidak mengerti diri saya sendiri. Gitu. Nah, pengalaman akhirnya membuktikan tidak baik juga di kondisi saat ini kita membuka usaha sifatnya hulu ke hilir, tapi harus ke fokus. Nah, bagaimana 2023? Bagaimana 2003 ini kita harus bergerak? Di dalam tahun 2023 juga punya magnet. Mbak Nadia, di dalam tahun 2023 juga punya magnet. Orang-orang di tahun 2023 ini akan berpikir gitu ya, dan akan berusaha tanpa dia sadar gitu, akan menggerakkan sesuatu untuk mendapatkan hal yang cepat. Karena konsep 2023. Nah, tahun 2020 saya sempat menyampaikan ke klien gitu ya, ini cukup fantastik gitu. Dan saat itu saya sedang meresmikan PT baru gitu ya, yang nama Dipa. Saya sampaikan ke klien saya, 2020 ini masyarakat kita, karena saya menanyakan dunia, masyarakat kita akan banyak kena gangguan pernapasan atau kesehatannya terganggu di paru-paru. Dan 2 bulan berikutnya itu wabah pandemi muncul, terus kemudian yang memang dipertegas bahwa yang bermasalah itu adalah bagian paru-paru kita, bagian pernapasan kita. Nah, bagaimana dengan 2023? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, seyogianya bagi teman-teman yang mau berbisnis, usahakan di 2023 ini jangan berbisnis yang padat modal. Jangan yang padat modal. Misalnya sekarang kalian berencana bisnis, menyiapkan modal sekian ratus juta atau sekian miliar untuk membangun bisnis ke depannya. Menurut saya jangan dulu. Lebih bagus memanfaatkan waktu ini karena vibrasinya, karena magnetnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan cuan atau hasil secepat-cepatnya. Kalau yang sudah punya usaha, fokusnya adalah bagaimana menjual cepat, returnnya cepat, dan mendapatkan cash yang cepat. Karena cash is king saat ini. Terus kemudian bagi yang belum punya usaha, lebih bagus evaluasi dulu. Kita mau buat usaha apa? Karena empiris saya dengan beberapa banyak klien saya, banyak yang mengatakan bahwa apa yang kita sudah rumuskan ini cukup cun gitu ya, kalau bahasa lainnya frekuensinya pas dapat. Gitu. Saya pikir saya akan lebih senang banyak diskusi gitu, karena mungkin saya nggak tahu apakah teman-teman saya dapat informasinya, apa saya perlu cepat, karena memang saya ingin banyak transfer, karena memang ini penting buat kita sebagai fondasi untuk memulai suatu usaha. Oke, supaya pengalaman saya sendiri gitu ya. Terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih Pak Puja.